ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Hari ini tanggal berapa Bu Kristi? Hari ini tanggal 3 Oktober 2021. Wah, nggak berasa ya Bu, udah masuki bulan Oktober sekarang. Kemudian bulan November, Desember, Natalan. Wah, adik-adik di rumah pasti semuanya tambah sukacita, tambah rajin ibadahnya, karena sebentar lagi kita mau merayakan yang Natal. Tapi hari ini ada yang spesial loh adik-adik. Apaan tuh Bu? Kita hari ini Bu Christine ditemani sama 2 teman anak-anak sekolah minggu. Siapakah namanya, masih ingat? Ayo masih ingat? Masih dong ya. Ada Sinta dan Rafa. Nah, sekarang kita sapa dulu ya. Ya, kita sapa Sinta. Hai Sinta. Hai Bu Guru. Hai teman-teman semua. Apa kabarnya? Nah, sekarang coba kita sapa nih adik-adik. Baik Sinta. Bagaimana satu lagi nih teman Sinta, siapa namanya? Rafa Bu Guru. Yuk Sinta, yuk kita tegur dulu nih. Kita sama si Rafanya. Rafa, kabar kamu bagaimana? Aku baik dan sehat. Bagaimana Sinta? Keadaanmu sehat kan? Sehat dong Rafa. Apa kabar Ibu Guru sekolah minggu? Wah, Ibu Guru baik, semua sehat-sehat puji Kawan Tuhan. sekolah minggu yang di rumah bagaimana? Pasti baik. Ya kan Sinta, baik kan? Iya dong Bu Guru. dan sehat-sehat juga. Nah, sekarang Ibu Guru mau nanya, Sinta sama Rafa udah mandi belum? Udah dong Bu Guru. Wah, pasti udah wangi dong. Iya. Sudah persiapkan ini Alkitabnya enggak? Sudah dong Bu Guru. Wah, pasti adik-adik yang di rumah juga sudah mandi, udah persiapkan Alkitabnya, ya kan? Ya benar, udah pada mencari posisi yang yang tepat ya. Udah pada bisa duduk rapi gitu beribadah bersama ya. Udah jalan-jalan ya adik-adik. Iya. Nah, kita akan memulai ibadah. Sebelum memulai ibadah, kita akan berdoa dulu. Ayo semuanya lipat tangan. Rafa dan Sinta juga lipat tangan ya. Ayo Sinta. Oke. Nah, adik-adik semua, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami sangat bersyukur pagi hari ini, di mana Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai dan menjagai kami sampai pada pagi hari ini. Di pagi ini kami akan memulai ibadah kami. Engkaulah yang menuntun ibadah ini, sehingga kami adik-adik sekolah minggu boleh semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Engkaulah yang hadir Tuhan di ibadah kami ini. Tapi terlebih dahulu ampunkan dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, si Sinta sama si Rafa sudah berdoa ya, adik-adik juga yang di rumah ya. Sudah kan Sinta ikut berdoa tadi kan? Sudah dong Bu Guru. Iya, pinter Sintanya. Gimana dengan apa? Sudah juga Ibu Guru. Iya. Pinter. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, untuk memulai ibadah pada pagi ini, kita mau angkat satu pujian dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 2 yang berjudul Ayo, Ayo, Ayo. Semua bangkit berdiri. Semangat ya. Kita bangun pagi-pagi, wajah segar dan berseri.
akan membacakan titah ya. Untuk Ya. minggu ini kita akan membacakan titah yang keempat. Ayo adik-adik yang punya katekismus, silakan buka katekismusnya. Kita baca sama-sama ya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Nah, sekarang kita akan membacakan untuk ayat bulanan. Iya. Ini udah masuk bulan Oktober, berarti ayat bulanannya baru ya adik-adik ya. Ya, Apa itu Bu benar. Christine? Dari Filipi 1 ayat 6 adik-adik sekolah minggu yang bunyinya, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Itu dia. Iya. Ya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video ayat bulanan yang sudah dikirim oleh teman-temanmu. Oke. Mari adik-adik kita saksikan sama-sama ya. Mari. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ayat bulanan bulan ini tertulis pada Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Shalom Ibu Guru, Shalom teman-teman. Ini ayat hafalan kami di bulan September. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Nah adik-adik, tadi sudah sama-sama kita saksikan rekaman video teman-temanmu mengucapkan ayat bulanan. Terima kasih kami ucapkan bagi orang tua yang sudah mengirimkan video ayat bulanan adik-adik sekolah. Semuanya bagus-bagus ya Bu ya. Iya, benar. Nah, ini kita udah kena masuk bulan Oktober. Berarti ayo adik-adik
Semuanya pada kirim lagi ya, Ibu tunggu ya untuk yang bulan yang baru, ayat yang baru ini. Apalagi nih yang belum pernah sama sekali Iya, kita tunggu ya. ya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau mengangkat satu pujian. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 yang berjudul Hidup Kita Yang Benar. Tiru gerakan Ibu Guru ya, adik-adik ya. Anak-anak sekolah minggu, ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian sekolah minggu, tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang 22 ayat 1 hingga ayat yang kedua, yaitu tentang Yosia Raja Yehuda, di mana kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita sekarang membaca kisah tentang seorang anak kecil yang menjadi raja. Siapa tadi namanya? Yaitu Yosia. Yosia adalah seorang anak yang berumur 8 tahun ketika ia menjadi raja menggantikan ayahnya yang mati terbunuh di istananya. Orang-orang Israel di Yerusalem kemudian mengangkat dan menetapkan Yosia untuk mengganti ayahnya yang telah meninggal. Memang demikianlah sistem kerajaan, karena itu disebut sistem dinasti. Jika ayahnya meninggal, maka anaknya yang meneruskan tahta dari ayahnya atau bapaknya yang telah meninggal dunia itu. Kita bisa membayangkan anak-anak sekolah minggu bahwa Yosia berumur 8 tahun. Coba bayangkan, berarti dia seperti seorang anak yang kalau sekarang sekolah dasar berarti kelas 2 atau kelas 3. Seorang anak SD kelas 2 atau kelas 3, tapi dia harus menjadi raja yang memerintah di tengah-tengah bangsa Israel yang begitu banyak penduduknya. Tetapi disebutkan dalam firman Tuhan hari ini dalam kitab 2 Raja-Raja ini,
kemudian ia bisa memerintah selama 31 tahun. Itu adalah waktu yang lama bagi seorang pemimpin, seorang raja. Dan selama kepemimpinannya, meskipun dia masih kecil, masih sangat muda, tetapi dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh pendahulunya, yaitu Raja Daud, dan ia berkenan di mata Tuhan, sehingga disebutkan di sini Tuhan memberkati dia sehingga dia bisa memerintah selama 31 tahun, dan dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi dia terus berjalan menuju kehendak Tuhan atau sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau kita mendengar kisah Raja Yosia, di kemudian hari kita mengenal bahwa ada yang namanya reformasi Yosia. Yosia, dia tidak sama dengan orang-orang di sekitarnya. Dia memerintahkan semua rakyat di Yerusalem supaya mereka meninggalkan peribadahan kepada ilah-ilah dan kepada berhala-berhala. Dia menghancurkan semua kuil-kuil pemujaan yang didirikan bukan untuk menyembah Tuhan, tapi menyembah Allah yang lain. Dia juga memperbaiki rumah Tuhan atau bait suci Tuhan. Disitulah kemudian para tukang dan para pegawainya menemukan gulungan kitab Taurat. Itulah sebabnya mulai dari penemuan kitab Taurat atau gulungan hukum Tuhan itu di tengah-tengah bait Allah itu, disitulah kemudian Raja Yosia mendeklarasikan, mengumumkan bahwa setiap warga Yerusalem harus setia beribadah kepada Tuhan. Meskipun dia masih muda, masih kecil, dia seperti tidak punya pengalaman, tapi karena dia bersungguh-sungguh, dia jujur, dia diberkati Tuhan, dan orang mendengarkan perkataan atau perintahnya. Saya kira anak-anak sekolah minggu cerita tentang Raja Yosia yang diberkati Tuhan ini menjadi contoh bagi semua anak sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini. Meskipun anak sekolah minggu masih kecil, belum banyak umurnya, tetapi orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang mau tetap melakukan kehendak Tuhan, itu akan diberkati Tuhan. Jadi bukan karena dia sudah banyak umurnya atau panjang umurnya, kemudian dia langsung baik melakukan pekerjaannya. Tetapi anak-anak kecil pun, anak-anak yang masih belia pun, kalau mereka bersungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati. Jadi anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan ini menjadi sapaan juga bagi kita. Meskipun masih kecil, tetapi kita berharga di mata Tuhan, asal kita mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tetaplah kerjakan apa yang menjadi tugasmu dan tanggung jawabmu. Seperti Yosia, dia mau mendengarkan suara Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dia tidak mau mengikuti godaan-godaan. Karena sebagai raja dia harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Demikian juga dengan kita, dengan anak-anak sekolah minggu. Siapa yang mau bersungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, meskipun masih kecil, kita diberkati Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada anggota keluarga, kepada teman-teman, dan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Tetap semangat anak-anak sekolah minggu. Kita sekarang sudah masuk ke bulan Oktober. Mudah-mudahan keadaan kita sudah semakin membaik. Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada semua anak-anak sekolah minggu mengikuti terus pelajaran dari sekolah. Ada yang sudah mulai tatap muka, ikuti dengan disiplin, ikuti aturan dan peraturan. Yang mengikuti ibadah dari rumah tetap dalam semangat dan sukacita bersama-sama dengan orang tua kita. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, kami mendengar firman Tuhan sebagaimana Tuhan telah memberkati Yosia menjadi raja di tengah-tengah orang Israel. Meskipun dia masih muda, masih berumur 8 tahun, tetapi Tuhan memberkati karena Yosia bersungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, tidak mau mengikuti godaan, tapi dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan berkati anak-anak, meskipun masih kecil, masih muda, tapi anak-anak yang sungguh-sungguh belajar, melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga karena Tuhan memelihara kehidupan keluarga, orang tua kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati persekutuan sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan semua pelayanan di tengah-tengah gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi sudah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan sama pendeta. Isinya ada yang tahu? Pasti semua adik-adik udah mendengarkan Iya, benar. bagaimana Raja Yosia yang umur 8 tahun sudah diangkat menjadi raja. Wow, luar Karena biasa apa? ya, Ya, Bu, ya? karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Iya. Nah, adik-adik, begitu juga kita diharapkan pesanan untuk minggu ini, mari kita semuanya berbuat baik, menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan dengan cara berbuat baik. Melakukan firman Tuhan yang sudah kita tahu, yang sudah Benar. kita dengarkan dalam kebaktian-kebaktian sekolah Iya, minggu Bu seperti Christine. ini ya. Oke. Juga rajin berdoa ya. Jangan bosan-bosannya adik-adik untuk berbuat yang benar di hadapan Iya, Tuhan. benar. Ya adik-adik. Nah, kita sekarang akan mengumpulkan persembahan. Mari adik-adik kita persiapkan persembahan kita. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita puji Tuhan dari buku edit sekolah minggu nomor 77 yang berjudul Buboan Peleas. Mari tiru silakan Ibu Guru ya, adik. Bahasa Indonesianya. Beri persembahan pada Tuhanku sebagai pujianku pada Tuhanku. Anak-anak sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada minggu hari ini ya. Ibu guru di sini mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik sekolah minggu yang merayakan hari ulang tahunnya 1 minggu ini. Selamat ulang tahun
panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, Ibu Guru juga selalu mengingatkan kepada adik-adik untuk menjaga kesehatan, juga mengikuti protokol kesehatan, yaitu selalu rajin mencuci tangan, selalu berpergian memakai masker, dan juga menghindari kerumunan dengan cara menjaga jarak. Oke adik-adik? Oke Bu. Iya benar Bu El. Nah, adik-adik sekolah minggu, Ibu Guru juga tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada adik-adik ya. Walaupun kita masih belajar online dan sebagian sudah ada yang belajar sekolah, yang tatap muka, benar. Iya, Ibu Guru mengingatkan kepada adik-adik semuanya untuk tetap menjaga kesehatan ya. Dan kalau tidak perlu, nggak usah keluar rumah ya adik-adik ya. Dan kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kita semua bisa kembali bersekolah seperti biasa. Benar Bu Vera, jadi adik-adik semuanya tetap semangat ya. Nah adik-adik, Ibu Guru tetap mengingatkan untuk pemberian persembahan kita bisa diberikan kepada orang tuanya untuk diserahkan langsung ke gereja atau melalui QRIS rekening HKBP Pekanbaru. Nah adik-adik juga jangan lupa untuk subscribe channel ibadah sekolah minggu kita ya, sehingga adik-adik tahu nih setiap ada video yang diupload. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Selamat